Sebelumnya saya di SMA Taruna Nusantara, saya sebenarnya punya cita jadi tentara, Mas. Oke. Ibu saya seorang korps wanita angkatan darat. Ya, kita sebagai anaknya kan ingin membahagiakan orang tua. Betul. Apalagi melanjutkan karirnya orang tua. Betul. Sehingga dulu daftar angkatan darat, ternyata gagal. Saya coba lagi daftar angkatan laut, ternyata gagal lagi. Saya bingung. Iya. Gimana caranya supaya saya bisa diterima di akademi. Nah, ternyata ada tes akademi di terakhir. Session terakhir, katakanlah begitu. Iya. Yaitu akademi kepolisian. Ya sudah, saya coba daftar, ternyata diterima. Alhamdulillah. Alhamdulillah diterima di situ ya. Diterima. Yang nggak kepikiran sama Dan sekali. nggak kepikiran sama sekali, Mas. Nggak kepikiran sama sekali. Dan Mas Syarif, kalau misalnya kita balik lagi ngebahas sebagai asisten ajudan presiden, kerjanya sebenarnya ngapain aja sih, Mas? Nah, ini mungkin yang menjadi banyak pertanyaan Betul, bagi betul. Masyarakat, Sangat. teman-teman. Jadi di dalam peraturan Mensesnek ya tahun 2016 ya nomor 12 itu sudah tertera mengenai aturan keajudanan yang melekat pada presiden, wakil presiden, dan atau istri atau suami presiden wakil presiden. Ya. Nah, di situ ada dua unsur yang dijelaskan, yaitu yang pertama adalah ajudan presiden, yang kedua adalah asisten ajudan presiden. Oke. Nah, kalau misalkan Mas mungkin lihat ajudan presiden itu adalah perwira TNI Polri yang berpangkat perwira menengah, pamen. Ya. Dan mungkin Mas lihat ketika Pak Presiden pidato kenegaraan, nah, di belakang itu ada perwira. Iya. Memakai tali, lalu berpangkat kombes ataupun kolonel. Nah, itulah ajudan Iya. presiden. Nah, asisten ajudan presiden adalah perwira TNI Polri yang berpangkat perwira pertama. Seperti saya pangkatnya AKP, ya saya Pama dari Polri, ya saya adalah asisten ajudan presiden. Nah, tugasnya sama. Sama. Tugasnya yang ajudan presiden adalah membantu daripada pelaksanaan tugas-tugas presiden ya sehari-hari. Nah, yang mana secara administrasi maupun pribadi. Nah, kalau kami tugasnya membantu ajudan yang dimana tugasnya sehari-hari membantu secara administrasi presiden. Oh, oke. Jadi sehari-harinya kita sama-sama bersinambungan membantu Pak Presiden, demikian kira-kira. Oke. Berarti Mas Syarif ini juga sering banget dong ikut-ikut keluar kota. Oh iya. Iya kan? Iya, Sering. betul. Nah, itu sesering apa dan berapa lama, Mas? Kayak seminggu bisa berapa provinsi mungkin, Oke. atau sehari bisa pindah-pindah gitu, Mas? Nah, dulu sebelum COVID ya tentunya ya. Sebelum COVID, sebelum pandemi ini, Pak Presiden kalau bisa saya katakan seminggu bisa 2 kali 3 kali keluar kota, Mas. Beliau itu paling senangnya mengecek ke lapangan. Ada suatu proyek yang besar, beliau cek ke lapangan. Dan tidak akan ngecek sekali 2 kali, bisa 3 kali, bisa 4 kali. Memastikan proyek itu benar-benar berjalan, Mas. Seperti itu. Nah, apalagi yang berhubungan dengan rakyat. Ya, berhubungan dengan rakyat seperti dulu ketika pada saat sebelum pandemi kita mengunjungi Papua untuk memastikan harga BBM satu harga di sana, ya, untuk memastikan para rakyat Papua mendapatkan bantuan-bantuan sosial. Itu bisa sebulan beberapa kali ke Papua, Mas. Kira-kira demikian, Mas. Oke. Dan Mas Syarif ini pasti kalau misalnya kita lihat mungkin sering keluar kota, terus aktivitas di Instagram feed atau storiesnya juga sering banget pergi dan sebagainya. Cuman masih sempat nggak, Mas, yang namanya nonton TV, Mas? Nonton TV ya? Saya nonton TV udah jarang, Mas. Jarang ya? Mungkin Kalau nggak lihat ketemu. berita sering. Nah, lihat berita Kalau pasti lihat sering. berita sering. Kalau nonton TV buat mantengin di layar
TV udah jarang Mas. Udah pasti jarang ya. Dan kalau misalnya tadi Mas bilang itu mengenai sering ikut Pak Presiden, tentunya bantu juga proses protokol dan sebagainya juga. Ada nggak sih Mas pengalaman yang paling menarik saat bareng atau nemenin Pak Presiden? Pengalaman paling menarik ya. Dulu Mas, ketika pertama kali diadakan 17 Agustusan menggunakan baju adat. Ya. Nah, itu kan pertama kalinya di istana ya, di Betul. Istana Jakarta. Semua peserta menggunakan baju adat Mas. Bahkan kita pun sebagai perangkat presiden menggunakan baju adat. Nah, kalau saya lihat baju adatnya unik semuanya Mas. Mau dari Sabang sampai Merauke ada semuanya. Nah, saya waktu itu memilih baju adat Dayak. Oke. Karena saya dari Kalimantan Barat, saya munculkan baju adat Dayak. Ya, karena di Kalimantan Barat kan suku Dayak yang Iya. rata-rata mendominasi. Nah, saya tidak tahu ternyata di akhir pada saat pelaksanaan upacara bendera, Bapak mengumumkan adanya peraih busana adat terbaik. Masnya nggak tahu Saya nggak tahu sama sekali. Jadi ketika itu panitia manggil saya, Mas Syarif, ini kertas untuk busana adat terbaik. Oh iya, ini dikasih ke siapa? Saya bilang. Kasih ke Bapak Mas. Oh iya, saya kasih ke Bapak. Saya kasih ke ajudan berikan ke Bapak. Lalu saya dipanggil lagi. Mas, ke bawah ya. Loh, kenapa? Itu yang di dalam kertas itu ada nama Mas katanya. Pak, nggak mungkin, saya bilang. Iya Mas, ada nama Mas. Waduh, kenapa harus saya? Mas dapat busana terbaik. Waduh. Saya akhirnya larilah ke bawah. Lari ke bawah, ternyata disebutkan busana terbaik nomor 1 Bapak sendiri yang menyebutkan. Jadi Bapak, Ibu, Pak JK, ada Bu JK. Busana terbaik pertama Pak Yasona Lauli, tepuk tangan semuanya. Yang kedua Bu Tri Tito Karnavian, tepuk tangan. Yang ketiga, ya ini asisten ajudan saya, kata Bapak. Syarif Bu Abid Rasa. Saya lari langsung ke atas dipanggil Bapak. Nah, sampai di atas lalu dikumpulkan jadi ada 5 semuanya. Saya salaman dengan Bapak, izin Pak, terima kasih Pak, saya bilang. Kata Bapak, ya nanti akan diberikan sepeda. Ya kamu ambil sepeda sana, siap. Saya paling pertama turun ke bawah, saya ambil sepedanya, saya engkol sepedanya. Langsung Saya dikendarain. engkol sepedanya. Jadi saya lihat sebelah kanan itu para jajaran mantan presiden, ada Pak Susilo Bambang Yudhoyono, ada almarhum Bu Ani, itu ketawa semuanya. Satu istana itu ketawa semuanya. Karena ya saya merasakan sendiri, kalau kita ke wilayah biasanya kan Bapak kan memberikan sepeda, dan yang biasa mengantarkan sepeda itu saya. Saya biasa ngasih sepeda itu. Bahkan Bapak mau ngasih ke siapa? Ini sepedanya Pak dari presiden, saya bilang itu. Nah, ini saya yang nerima sepedanya. Ini Mas yang dapat ya? Ini yang saya dapat. Oke, saya bilang ini lucu sekali gitu. Pernah nggak dimarahin Pak Jokowi? Saya dimarahin? Nggak pernah Mas. Nggak pernah ya? Saya ya dikoreksi mungkin Dikoreksi. ya. Saya dikoreksi. Ya kita sebagai bawahan ya seringlah ditegur Bapak kalaupun memang ada suatu permasalahan yang mungkin menurut kita salah, ya kita harus akuin bahwa kita salah. Izin Pak, mohon maaf, akhirnya Bapak mau koreksi seperti itu. Kalau untuk dimarahin Enggak ya? belum pernah Mas. Lebih menegur, mungkin Betul. menghimbau juga, Betul. kayak gitu. Betul Mas. Terus Mas Syarif berarti ini sehari-hari ke istana? Iya. Ke Betul. istana. Ada nggak Mas waktu senggang di sana? Di istana. Intinya kita pintar membagi waktu ya Mas. Ya. Jam berapa Bapak itu sudah standby, biasanya memanggil kita jam berapa Bapak itu berangkat. Biasanya saya lakukan penghitungan secara mundur. Oke. Katakan Bapak berangkat jam 8. Ya. Berarti jam 7 saya harus sudah standby. Standby itu dalam berkata berpakaian rapi, sudah siap barang-barang. Kalaupun nanti selama 1 jam sampai jam 8 Bapak manggil, kita sudah siap. Nah, saya hitung mundur lagi.
Berarti space antara saya setelah sholat subuh sampai jam 7 berarti kan kosong. Ya. Nah, di situ saya biasa melakukan olahraga. Oke. Nah, ataupun persiapan-persiapan lain yang membantu nantinya untuk Bapak. Nah, kira-kira jam 6:30 sudah selesai semuanya, ya saya bergegas untuk berpakaian rapi kayak gitu. Oke. Tadi Mas Syarif udah nyebutin intensitas untuk keluar kotanya, nemenin Bapak itu lumayan sering kalau misalnya memang sudah dinas atau bertugas gitu ya. Iya. Tapi pernah nggak? Kalau orang-orang mungkin nyebutnya homesick ya, kangen sama keluarga gitu. Dan seberapa sering sih ketemu sama keluarga gitu kalau lagi dinas dan sebagainya? Ya, kalau dinas kita bener-bener full time Mas ya. Oke. Kita full time, 24 hours, jadi tidak bisa kita lepas kedinasan kita. Kalau pada saat dinas pun, ya kalau homesick sekarang kan sudah ada video call. Betul. Jadi enak. Betul. Nah, kita bisa secara video call, nelfon istri, ataupun saya sekarang memakai CCTV di rumah, jadi bisa lihat ngontrol kegiatan, ya. ngontrol Iya, di rumah. betul. Dan ada waktu memang off time-nya yang diberikan ke kita, nah, itu kita bisa ajak istri makan, jalan, keluarga dan sebagainya. Saya tahun 2016 itu kan, jadi saya masuk menjadi asisten ajudan presiden itu pasca saya menikah, Mas. Oke. Jadi bulan Februari saya menikah, lalu di bulan Aprilnya saya diterima menjadi asisten ajudan presiden. Nah, saya katakan ini merupakan suatu berkah, Ya. berkah bagi saya. Nah, dan Syarif Muhammad Nawacita Arseni itu adalah anak pertama saya. Oke. Nah, dan saya berpikirnya ini berkah untuk semuanya. Betul. Seperti itu. Saya menjadi asisten ajudan presiden. Nah, saya sempat mohon maaf ibaratnya kosong ya waktu itu selama 1 tahun, dan saya berikhtiar untuk mendapatkan Nawacita Arseni ini. Nah, alhamdulillah di asisten ajudan presiden ini saya dapat gitu, Mas. Nah, Nawacita itulah yang menjadikan doa berkah di sebuah nama anak saya. Nah, Syarif Muhammad itu nama saya, dari nama keluarga saya. Arsenio itu pemberani. Nah, sehingga Nawacita Arsenio, seorang Syarif Muhammad yang berani untuk mengawal cita-cita Nawacita. Tolong dong kasih pesan buat teman-teman, buat anak-anak muda di Indonesia, apalagi di masa pandemi gini, mereka bisa produktifnya seperti apa, terus harus tetap berpikir positif ya untuk bisa menunjang cita-cita yang mereka kelak gitu. Mungkin boleh disampaikan, Mas Syarif? Buat teman-teman semua yang berada di seluruh Indonesia, para pemuda, pesan saya hanya singkat saja, keep chasing your dreams. Jadi kita punya cita-cita setinggi langit, ya, kita punya impian kita yang sangat besar, tapi harus dilaksanakan pula dengan usaha, ikhtiar maupun berdoa. Saya yakinnya teman-teman semua, para pemuda semua pasti sudah melakukan hal itu semua. Tidak ada hasil yang mengkhianati proses. Semuanya butuh proses, semuanya butuh pahit ya. Kalau kita mau manis, pasti kita harus dulu yang pahit-pahit. Benar. Kira-kira demikian.